Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baiklah, pada tahap selanjutnya saya di sini, sebagai pengamat dan, yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Helmi Ngadi dan sebagai coachee adalah Ibu Rahma Hamzir. Nah, kegiatan praktek kali ini seperti halnya yang sudah kita lakukan pada awalnya, ya. Jadi, praktek coaching ini kita akan menggunakan alur tirta. Nah, beberapa hal yang akan saya nilai melalui rubrik penilaian, itu adalah tahapan dari tirta, di mana tahapan tirta ini terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi nyata, dan juga tahapan tanggung jawab. Jadi ini hal yang akan saya nilai dalam kegiatan praktek coaching kita. Nah, sebelum kegiatan praktek coaching akan dilaksanakan, mungkin saya akan berbincang sedikit dengan Ibu Helmi. Ibu Helmi, saya minta waktu sedikit ya untuk berbincang. Ya, Bu. Nah, Ibu Helmi, pada kegiatan ini, apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, dalam kegiatan ini saya akan mengembangkan yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, jadi itu 3 tahapan yang akan Ibu kembangkan. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada kegiatan praktek kali ini? Ya, dari ketiga kompetensi tadi yang menjadi hal yang spesifik yakni adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, jadi ini kompetensi yang akan Ibu diobservasi ya. Nah, kemudian tentunya dari kompetensi yang akan dinilai ini ya, yang akan diobservasi, tentunya ada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan dicapai. Nah, kira-kira apa indikatornya, Bu? Ya, indikator yang ingin saya capai itu melalui pertanyaan yang berbobot ini, saya sebagai coach akan mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Kemudian bisa memunculkan ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ya, jadi itu indikator yang akan Ibu capai pada tujuan pengembangan kali ini. Baiklah, untuk itu saya mempersilakan kepada Ibu Helmi dan juga Ibu Rahma sebagai coaching pada kesempatan ini untuk melakukan praktek coaching. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum Ibu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rahma? Alhamdulillah baik-baik, Bu. Ya, baiklah, Bu. Jadi pada pertemuan kita kali ini, apa yang ingin Ibu bicarakan ya? Jadi begini ya, Bu. Saya itu ada masalah di sekolah. Nah, masalahnya saya itu yaitu dalam pembelajaran. Di sini ini saya melihat bahwa semangat belajarnya anak-anak itu mulai menurun dan mereka itu tidak antusias pada saat pembelajaran. Ya. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini, Bu? Ya, yang saya harapkan yaitu otomatis saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, yaitu nantinya di saat saya ingin mendapatkan solusi bagaimana ya
cara untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak dan antusias mereka dalam proses pembelajaran. Ya, baik Bu. Coba boleh Ibu ceritakan bagaimana situasinya? Ya, dalam pembelajaran akhir-akhir ini itu saya melihat anak-anak itu kurang semangat ya untuk belajar. Mereka itu lebih suka bermain atau bermain, ya maklumlah anak-anak ya Bu, bermain secara manual ataupun Ya, bermain game. Itu mereka untuk semangat belajarnya itu mulai menurun, apalagi terutama pada saat setelah pandemi ini ya. Semangat anak-anak belajar itu mulai menurun. Mereka itu tidak antusias lagi. Untuk belajar itu mereka terkesannya itu hanya terpaksa saja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan karena mereka memang betul-betul ingin belajar. Nah, hal itu yang kurang sekarang kepada siswa-siswanya saya, Bu. Oh, jadi permasalahannya itu banyak siswa yang kurang antusias dalam belajar, juga dengan terpaksa untuk bisa mengikuti pelajaran yang Ibu berikan. Nah, boleh Ibu ceritakan atau dapat Ibu ceritakan Ibu apa yang membuat siswa itu tidak antusias dalam kegiatan belajar yang Ibu berikan ya? Mereka itu hal-hal yang mempengaruhinya itu, mereka itu lebih senang bermain ya Bu. Lebih senang bermain, mereka itu tidak suka belajar. Mereka terkesannya ya karena waktu masa pandemi kan, mereka belajar seenaknya saja sesuai dengan keinginannya mereka. Nah sekarang setelah masa pandemi ini, itu anak-anak masih terbawa ya dari mereka yang dulunya itu tidak belajar secara teratur. Nah sekarang itu mereka sudah diatur untuk belajar sesuai dengan jadwal yang ada. Sehingganya mungkin itulah yang mempengaruhi mereka. Dan mungkin juga tidak selamanya ya kesalahan siswa, mungkin juga kesalahan dari guru ya, kesalahan dari saya pribadi mungkin saya mengemas pembelajarannya itu kurang menarik untuk mereka sehingganya antusias mereka itu tidak ada dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, jadi apa yang Ibu bisa harapkan atau inginkan dari situasi seperti ini, Bu, terutama dalam hal mengantisipasi kurangnya siswa dalam antusias dalam pelajaran Ibu? Yang pastinya sih, saya selaku guru, yang saya inginkan itu pasti siswa itu semangat belajarnya itu mulai kembali lagi ya Bu. Dan mereka itu antusias juga dalam menerima pembelajaran. Itu yang paling saya harapkan dari percakapan ini. Ya, jadi dalam hal ini Ibu akan mewujudkan suatu kegiatan yang lebih antusias lagi dalam hal pembelajaran yang Ibu berikan kepada murid-murid. Ibu, apa yang akan Ibu persiapkan menerapkan rencana ini? Ya, yang akan saya lakukan dalam yang akan saya terapkan nantinya, insya Allah itu saya akan membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan buat mereka. Saya akan mengemas pembelajaran itu lebih menyenangkan. Mungkin saya akan mengatur lagi rencana pembelajaran yang saya lakukan, baik itu step-stepnya. Selanjutnya saya akan menerapkan, karena memang sekarang anak-anak itu hobi kecanduan dengan gadget, dengan HP. Itu mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang menggunakan aplikasi yang bisa digunakan lewat handphone. Sehingganya mereka bisa menggunakan handphone itu sebagai media pembelajarannya. Saya juga akan membuat video-video pembelajaran yang bisa menimbulkan semangat mereka yang dalam belajar. Mungkin kalau sebelumnya dalam pembelajarannya saya itu hanya pembelajaran secara langsung, itu saya kebanyakan yang menjelaskan. Mungkin sekarang saya akan buat untuk siswa itu lebih semangat lagi untuk belajar, mungkin dengan memberikan video-video yang menarik buat mereka, sehingganya mereka tertarik
mungkin penggunaan animasi-animasi, ataupun dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang lagi ngetren sekarang, baik itu mungkin anak-anak sekarang itu lagi suka-sukanya main dengan TikTok ataupun apa. Jadi mungkin itu bisa saya gunakan dalam proses pembelajaran, sehingganya anak-anak itu bisa merasa bisa menumbuhkan antusias mereka dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali Bu rencananya. Insya Allah bisa diterapkan. Setelah rencana yang akan Ibu buat, apa yang akan bisa memastikan atau yang bisa memastikan bahwa itu semua akan berjalan dengan baik? Nah, jadi untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, saya akan selalu melakukan refleksi ya, Bu. Saya akan selalu melakukan refleksi dari setiap pembelajaran yang saya lakukan. Jadi setelah selesai pembelajaran, saya akan bertanya kepada siswa, apa yang mereka inginkan pada saat pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Sehingganya saya itu bisa mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti itu. Ya, bagus, lebih baik lagi ya. Terus apa kriteria yang akan menentukan bahwa program atau rencana Ibu ini dikatakan berhasil? Ya. Kriterianya apa, Bu? Dikatakan berhasil jika siswa itu mulai semangat lagi untuk belajar. Antusias mereka itu lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Sehingganya ada perbedaan mereka sebelum saya melakukan rencana ini dengan setelah saya melakukan rencana ini. Jadi ada perbedaan yang sangat perbedaan antara sebelum dan sesudah saya melakukan ini. Itulah menurut saya tingkat keberhasilannya jika siswa itu sudah mulai merasa senang, tidak merasa jenuh, mereka termotivasi untuk belajar, dan mereka lebih antusias lagi dalam belajar. Seperti itu, Bu. Ya, bagus ya, Bu. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Ya, saya akan berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan buat murid, menyenangkan buat siswa, yang menarik juga, serta menggunakan aplikasi-aplikasi mungkin ya, yang lagi ngetren sekarang seperti TikTok dalam pembelajaran, sehingganya mereka itu lebih antusias lagi dalam belajar, dan saya akan membuat video-video pembelajaran lagi yang lebih menarik, yang nantinya menarik buat anak-anak, sehingganya mereka itu akan lebih antusias lagi dan semangat belajarnya itu akan lebih tinggi lagi. Ya, terima kasih Bu ya dalam Ibu menyampaikan hal-hal yang Ibu permasalahkan. Dan diskusi kita hari ini, saya ingin tanyakan apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kali ini, Bu? Dari hasil diskusi kali ini. Alhamdulillah dari kita berdiskusi ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami, yaitu cara membuat pembelajaran itu bisa meningkatkan antusias siswa dan meningkatkan semangat belajar siswa. Ya, luar biasa, Bu. Terima kasih Ibu Rahma. Alhamdulillah Ibu, dan Ibu sudah menerapkannya dalam kegiatan praktek. Nah, baiklah, selamat beraktivitas Ibu Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih pada Ibu Helmi dan juga Ibu Rahma yang telah melakukan praktek coaching pada kesempatan kali ini. Nah, dari hasil pengamatan saya ya selama kegiatan praktek ini dilaksanakan, ya. Jadi ada beberapa catatan yang sudah saya buat. Nah, yang pertama itu adalah dari hasil pengamatan saya melihat di sini tahapan alur tirta itu sudah dilaksanakan dengan baik
dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi nyata, dan juga tanggung jawab itu sudah tampak. Nah, kemudian tentang kompetensi yang ingin dikembangkan dari Ibu Helmi sebagai coach tadi ya, itu tentang Ya. memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari hasil pengamatan saya juga, ini pada saat melaksanakan kegiatan tadi, Ibu sudah melakukannya dengan baik. Jadi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan ide-ide atau penyelesaian masalah yang dialami oleh Ibu Rahma. Kemudian indikator Ibu ya selama melakukan diskusi ini, di mana Ibu menginginkan Ibu Rahma mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu Rahma sudah mendapatkan solusi dari masalah yang ia hadapi. Nah, jadi itu catatan saya ya tentang indikator Ibu selama melakukan praktek coaching. Nah, terakhir ini pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Helmi sebagai coach ya. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan ke depannya dalam mengembangkan kompetensi Ibu sebagai seorang coach? Seperti halnya Ibu tadi kan sudah katakan bahwa ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Dengarkan aktif, kemudian kesadaran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari ketiga kompetensi ini, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan dalam hal ini adalah mendengarkan yang aktif. Oh ya, jadi itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Nah, oke Bu, jadi insya Allah ke depannya kompetensi harapkan yang bisa berkembang atau lebih meningkat lagi akan tercapai. Nah, baiklah Ibu Rahma dan Ibu Helmi, terima kasih atas kesempatan kali ini. Semoga ke depannya dalam melakukan kegiatan atau kita sebagai coach ini kita bisa mengembangkan kompetensi yang ada pada diri kita sebagai coach dengan melalui tahapan tirta. Ya, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.